Coba saya mau memperlihatkan data, sebuah data. Kalau kamu lihat data ini, apa yang ada di pikiran? Apakah data ini sudah bisa kalian baca dengan mudah? Kalau dibaca bisa Bu. Nah, misalkan bisa tanya ada berapa jumlah anorganik, jumlah sampah anorganik. Harus menghitung dulu ya. Coba kalau data ini kamu urutkan, apakah akan lebih mudah ketika bisa tanya berapa jumlahnya? Iya. Jadi harusnya data ini bagaimana? Diolah dulu, ya deh, dikelola dulu. Nah, yang nanti kita pelajari hari ini adalah itu pengelolaan data supaya kamu lebih mudah dalam membaca data. Gitu ya, pengelolaan data menurutmu. Pengelolaan data seperti tadi misalkan berapa sama anorganik ketika datanya diurutkan, nanti saya juga sudah membaca. Jadi bagaimana? Apa itu mengelola supaya ya mudah dimengerti, diurutkan boleh, apalagi diklasifikasikan betul atau nama lainnya dikelompokkan. Jadi yang organik sendiri, yang anorganik sendiri, gitu ya. Oke, jadi sudah punya bayangan, sudah pintar ini. Selanjutnya, nah ini tujuan belajar ini. Yang pertama, murid atau kalian nanti mampu mengelola data secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah yang tepat. Kemudian yang kedua, mampu. Nah, ini yang tadi sudah sempat tulisan tanya. Jadi hari ini bisa mengajak kamu mengelola data sampai nanti jadi sesuatu produk yang bisa kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Tapi sebelumnya bisa ingatkan dulu. Tadi sudah tanya, berpikir komputasional apa? Bisa tuliskan kembali. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah kompleks layaknya seorang ilmuwan komputer. Selanjutnya, nah ini adalah faktor berpikir komputasional. Ini yang nanti kamu terapkan. Jadi yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Dekomposisi ini artinya ya memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh, yang katanya banyak sampah organik. Cari, oh sampah yang di bawah ini yang organik ada 5, masukkan datanya ke Fata. Oh sampah plastik atau anorganik yang di bawah ini ada 7, masukkan ke dalam kelompok sampah anorganik yang ada di Mika. Jadi cari kesamaannya, kemudian kelompokkan jadi satu. Generalisasi pola menjadi konsep yang lebih umum. Contohnya, tidak, karena bisa hanya tanya jumlahnya saja. Daur ulang atau tidak? Tidak usah. Boleh disaring, boleh dihilang. Hanya di sana misalkan bisa minta untuk setelah kalian hitung jumlahnya, kumpulkan ke dalam bak sampah sesuai jenisnya. Kalau hanya sesuai jenisnya bagaimana? Ya sampah organik masukkan ke bak sampah organik. Yang sampah anorganik yang isinya plastik. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Menguraikan massa yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ya, mencari kesamaan atau keteraturan. Nanti dipindah-pindah kelompoknya sesuai aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 LKPD akan bisa bagikan. Nanti bisa jelaskan apa yang harus kamu lakukan sesuai tadi yang sudah bisa jelaskan ya. Bisa bagi dulu. Silahkan tulis nama, kemudian kelompok berapa tadi sesuai yang bisa sebutkan. Terus perhatikan kegiatan pertama, bisa mau ajak kalian untuk mengelola data pakai tahapan yang tadi sudah bisa jelaskan di awal. Datanya apa Bu? Bisa memberikan data contoh. Yang kedua, setelah menuliskan peran, kamu diskusikan. Nah, diskusikan data yang tadi sudah bisa berikan contohnya pakai cara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma kamu olah. Dekomposisi, misalkan kamu contohnya begini.
Ya tabel begini ya. Misalnya Bu mau saya pakai cara dekomposisi dengan memecahkan si tabel ini menjadi beberapa kolom. Bisa deh. Misalkan ada nomor, kemudian mata pelajaran, kemudian tugasnya, kemudian deadline-nya. Bisa nggak? Itu namanya kan memecahkan kan? Ya, itu namanya dekompos. Algoritmanya kamu tulis dari awal tadi kamu ngapain sampai akhir nanti kamu membuat jadwal. Terus di sini hasil pengelolaan datamu tuliskan di sini. Jadi tabel yang sudah kamu susun, sudah kamu pecah, sudah kamu hilangkan, sudah kamu cari kesamaannya, tabelnya kamu gambarkan di lembar terakhir yang sebelum terakhir, yang lembar banyak kosongnya itu. Nah di sini. Nah, setelah itu kamu buatlah jadwal di Canva. Jadwalnya maksudnya gimana Bu? Tadi kan sudah kamu pecah-pecah. Setelah dipecah-pecah kamu kelompokkan. Yang deadline-nya tanggal 10 Januari semua mana, 9 Januari semua mana. Nah itu kamu bentuk jadwal. Tanggal 9 Januari tugasnya A, B, C, D. Tanggal 10 Januari tugasnya A, B, C, D. Bisa? Kira-kira nanti kalau sudah jadi jadwal memudahkan nggak kalau kamu mengerjakan tugas? Iya. Tahu oh yang deadline-nya duluan ini saya kerjakan dulu. Bisa? Paham tugasnya? Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Ya. Yang lain tetap dikerjakan untuk nanti dikumpulkan ya. Tulisnya panggil dulu kelompoknya. Halo, dengar tidak? Hai, dengar tidak? Pengenalan pola, mengelompokkan jadwal yang sama. Sekarang menyatukan hanya semuanya. Kalau dibuat jadwal seperti ini, kira-kira lebih enak nggak membacanya daripada yang tadi data masih bentuk acak? Lebih enak begini atau yang tabel acak? Nih, perhatikan dari tanggal yang lebih cepat dulu, yang paling awal, yaitu tanggal 9 Januari. Hanya ada tugas matematika, betul? Oh, betul. Tanggal 10 Januari hanya ada tugas bahasa. Coba apa kira-kira kelemahannya dari jadwal yang begini? Ya, kalau tugasnya tidak kamu catat di buku tugasmu, maka ya tugasmu yang di masing-masing mapel kamu tidak tahu rincinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD Informatika. Lalu untuk hasil diskusi kami pada pengolahan data, yang pertama hasil diskusi kami pada pengolahan data dekomposisi adalah kami akan memecah tugas liburan itu dan membuatnya menjadi tabel 4 kolom. Yang pertama, kolom mata pelajaran, kolom tugas, kolom jumlah tugas, dan kolom deadline. Lalu yang kedua adalah berdasarkan deadline mana yang paling awal dikumpulkan. Lalu untuk yang C ada absensi dengan deadline paling awal yaitu 9 Januari, diikuti dengan 10, 9, 12, 13 sampai 15 Januari 2020. Perhatikan, jadi langsung untuk kelompok paralel ini langsung ke deadline ya. Jadi nggak ada nomor, nggak ada lain-lain, langsung ke deadline diurutkan dari tanggal yang paling awal. Nah, Lalu selanjutnya ini kami berikan mata pelajarannya dan tugasnya. Sekali lagi pada kolom tugas ini sudah ditambahkan dengan jumlah tugas yang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian lebih enak dilihat nggak, lebih ringkas nggak untuk
komposisi, apalagi algoritma, abstraksi, apalagi pengenalan pola. Pertanyaan kedua, apa manfaat pengolahan data menurutmu yang sudah kamu lakukan? Oke, mempermudah untuk dalam membaca data atau mengelola data, apalagi enak dipandang, apalagi dari pandangan dia acak-acakan gitu ya, apalagi lebih mudah dipahami karena bentuknya lebih rapi setelah dikelola, gitu ya? Berarti banyak manfaatnya deh. Dan yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara menerapkan pengelolaan data dalam kehidupan? Cara kamu mengelola atau menerapkan pengelolaan dalam kehidupanmu. Contoh yang tadi berdasarkan contoh analisis kemarin buka pemesanan kaos. Nah, datanya banyak kan? Coba kalau nggak dikelola, transfernya kan nanti ini transfer ke A, nanti tiba-tiba yang transfer setelah 9. Nah, gimana kalau nggak dikelola? Pusing deh? Pusing. Itu penting nggak untuk dikelola? Penting ya. Apalagi data apalagi yang perlu dikelola kira-kira? Oh, pesanan kalau mau ke pasar. Nah, jadi biasanya begini, beli gula, beli apalagi beras, beli apalagi sayur. Padahal tempatnya beda-beda ya. Boleh kamu